Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Oke, selamat datang di video pembelajaran SBMPTN, yaitu materi logaritma. Oke. Pertama kita akan membahas soal di SBMPTN tahun 2018 gitu ya. Nah, misalkan contohnya soalnya seperti ini. Jika X dan Y, X1 dan X2 memenuhi 3 log dalam kurung X plus 1 dalam kurung itu dikuadratkan sama dengan 4, maka nilai X1 dikali X2 adalah, nah gini teman-teman. Maka caranya yang pertama kita harus hilangkan dulu pangkatnya. Jadi 3 log gitu kan. X plus 1 sama dengan akarkan ya, akar dari 4 gitu. Sedangkan hasil dari 3 log X plus 1 akar dari 4 kan ada 2 plus minus 2. Nah jawabannya plus minus 2, berarti yang pertama ada 3 log X plus 1 sama dengan 2. Terus yang kedua itu ada 3 log X plus 1 itu sama dengan negatif 2. Nah, berarti yang di sini kalau misalkan kita ubah dalam bentuk perpangkatan, berarti kan 3 pangkat 2 itu sama dengan X plus 1 gitu kan. 3 pangkat 2 sama dengan X plus 1. Nah, maka X yang ada di sini, X-nya berapa? X-nya di sini adalah, ini kan 9, berarti 9 dikurangi 1 kan 8 gitu kan. Terus anggap aja ini X1. Terus yang kedua, 3 log X plus 1 sama dengan min 2, maka 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan berapa di sini? X plus 1. Nah, jadinya yang ini kan jadi 1/9. Terus plus 1-nya ini sama-sama dikurangi negatif 1. Jadi negatif 1 sama dengan X gitu. Jadinya di sini 1/9 dikurangi 1 sama dengan X. Maka X2-nya adalah, ini anggap X2 ya, karena yang di sini udah kita anggap X1. 1/9 negatif 1, maka 1 min 9/9 sama dengan X2. Jadi X2-nya adalah min 8/9. Nah pertanyaannya di sini X1 dikali X2 kan udah ketahuan gitu kan ya. X1-nya itu adalah ini untuk X1, X2-nya adalah ini. Maka tinggal dikali, X1-nya itu adalah 8 dikali dengan X2-nya min 8/9. Jadi jawabannya adalah negatif 64/9. Oke, gimana? Gampang nggak? Oke, kita next ke soal yang kedua. Nah, ini merupakan soal UTBK TPA ya. Nah, iya, tes kompetensi akademik yang Saintek tahun 2019. Oke, kita berawal dari apa yang diketahui. Di sini kan 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Nah, jadi saya kuadratkan. Saya pangkatkan 5. Maka jadinya di sini 4 pangkat X itu sama dengan, saya pangkatkan Y tadi ya. Berarti 5 pangkat Y gitu kan. Ya Y-nya di sini kalau misalkan pangkat Y kan sama halnya dengan dikali. Maka 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Habis itu maka kita lanjut ke yang ini yang diketahui. Maka 4 pangkat X itu kan sama dengan 5 pangkat Y. Maka 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y itu sama dengan 6. Nah kalau misalkan 5 pangkat Y tambah 5 pangkat Y, maka jadinya 2 dikali 5 pangkat Y itu sama dengan 6. Maka 5 pangkat Y itu sama dengan 3. Nah, yang duanya ini jadi pembagi dari yang
ruas kanan ini. Kalau misalkan diubah dalam bentuk logaritma, jadinya kan 5 log 3 itu sama dengan Y. Dari mana? Di sini. Terus setelah itu kan 5 log 3 sama dengan Y. Nah, kita lanjutkan yang ini. Maka di sini kan 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat, nah ini 5 log 3. Nah, ingat-ingat kalau misalkan ada bentuknya kayak gini, kita tinggal dicoret aja gitu kan. Tinggalnya 4 pangkat X sama dengan 3. Nah, untuk X-nya berapa? Maka 4 log 3 itu sama dengan X gitu. Kalau sudah, maka kita tinggal lanjut ke apa yang ditanyakan. Nilai dari 1/X plus 1/Y ini kan, nah 1/X, maka ini X-nya ini Y-nya kan. 1/X, maka 1 per apa aja ini di garis ya. 1 per 4 log 3 ditambah 1 per Y. Y-nya kan 5 log 3 sama dengan berapa gitu kan, bla 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 bla. Nah, habis itu teman-teman, berdasarkan sifat logaritma ini diperoleh dari 3 log ya, 3 log 4 ditambah 3 log 5 gitu. Habis itu ya udah, berdasarkan sifat logaritma lagi, kalau misalkan bilangan pokoknya sama, yang 3 ini bilangan pokoknya sama-sama 3, maka kalau misalkan dijumlahkan numerisnya itu dikali, maka 3 log 4 dikali 5. Nah, jadinya jawabannya 3 log 20 gitu. Maka apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Oke, kita next, lanjut ya. Lanjut soal nomor 6, ini merupakan soal matematik dasar ujian masuk UGM di tahun 2019, kode 633. Oke. Kita sederhanakan yang ini dulu ya. Kita sederhanakan yang ini. Maka jadinya 2 log 5, saya tulis ulang, per 3 log. Ingat-ingat kalau misalkan bentuknya akar, jadi dikali kan 5 pangkat setengah dikali 2 log 81 itu jadinya 3 pangkat 4 kan. Nah, lagi berarti 2 log 5 saya tulis ulang, 2 log 5. Nah, di sini berdasarkan sifat logaritma lagi gitu, kita ingat-ingat kalau misalkan ada pangkat yang kayak gini, jadi pangkatnya itu bisa diturunin jadi perkalian, setengah dikali yang 4 juga, yang setengah juga diturunin, yang 4 itu juga diturunin. Nah, tinggal ini saya tulis ulang gitu ya, 2 log 3 saya tulis lebih dulu dikali 3 log 5, 3 log 5. Sebenarnya sama aja sih, 3 log 5 ditulis duluan, cuma ada tujuannya nanti. Tujuannya apa? Ini juga ada sifat dari logaritma. Kalau misalkan ada 3 dikali 3 yang ada di sini, maka ini bisa disederhanakan gitu. Nah, tinggalnya nih 2 log 5 dibagi dengan 3 log 5 dibagi dengan setengah kali 4 kan 2. Tinggal 2 log 5. 2 log 5. Kemudian teman-teman, karena di sini 2 log 5 dibagi dengan 2 log 5, ini kan bisa disederhanakan juga. Jadinya kan 1. Jadi jawabannya ini setengah. Nah, kembali ke sini. Berarti 4 kuadrat plus 4 log berapa itu? 4 plus 1 itu sama dengan setengah gitu. Maka kalau misalkan diubah dalam bentuk perpangkatan, 4 kuadrat plus 4 pangkat setengah itu sama dengan P plus 1 gitu. Nah, biar hilang ininya saya kuadratkan, pangkatkan 2. Jadinya P kuadrat plus 4 sama dengan yang setengah kan hilang kan ya. Jadi P plus 1 kuadrat. Nah, ini disederhanain jadinya P kuadrat plus 2P plus 1. Yang ini
B kuadrat plus 4 gitu. Habis itu ini bisa disederhanakan, jadinya yang satu ini pindah ke sini karena jadi pengurangan kan, jadinya 3 sama dengan 2P gitu. Nah, udah ketemu nih, langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah 4P kuadrat. Maka tinggal dikuadratkan aja kan di sini kan. Dikuadratkan jadi 4P kuadrat, terus yang di sini jadi 9. Maka jawabannya 4P kuadrat itu adalah 9. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika diketahui A plus B ditambah A plus B kuadrat ditambah A plus Jika diketahui A log B plus A log B kuadrat plus A log B pangkat 3 sampai di situ tak hingga sama dengan 2, maka A log B plus B log akar 3 dari A kuadrat sama dengan berapa? Nah, kelihatannya sulit gitu ya, padahal gini, gampang kok. Pertama kita harus mengetahui jumlah dari ini teman-teman. Ini merupakan jumlah dari deret tak hingga yang konvergen. Di samping kita juga mengetahui sifat-sifat dari logaritma, kita juga harus mengetahui jumlah dari deret tak hingga ini. Maka kan ada rumusnya gini, A per 1 min R gitu kan, untuk jumlah dari ini. A nya ini suku pertama dan R itu rasio. Nah, ternyata kan rasionya di sini adalah rasionya kan A log B gitu kan. Maka di sini jawabannya yang A dulu, yang A itu kan A log B. A itu kan suku pertama. Berarti A log B per 1 min R. R-nya itu adalah A min B, A log B. Sama dengan, jadi A log B-nya A log B per, nah ini satunya saya manipulasi berubah jadi A log A min A log B. Terus yang ini berdasarkan sifat logaritma lagi, A log B per A log B. Nah, dari mana? Ini kalau misalkan sama bilangan pokoknya terus numerusnya ini, yang di sini tinggal dibagi aja kalau misalkan tanda operasinya pengurangan. Maka ini kan sama dengan 2 teman-teman. Di sini kan lanjut kita kali silang gitu ya. 2 dikali A log A per B sama dengan A log B. Nah, kalau sudah maka A log ininya pindahkan ke sini. A per B kuadrat sama dengan A log B. Maka di sini bisa disederhanakan. Kalau sudah, ini kan A kuadrat per B kuadrat sama dengan B. Maka A kuadrat itu sama dengan berapa teman-teman? B pangkat 3. Maka nilai B-nya itu adalah berapa nilai B-nya? B-nya itu merupakan akar 3 dari A kuadrat gitu. Atau jadi A kuadrat pangkat 3. A pangkat 3 per A pangkat 2 per 3, sorry. Nah, ini B-nya. Tinggal kita substitusikan aja ke pertanyaannya. Maka B-nya kita ganti jadi A pangkat 2 per 3 gitu kan. A log, B-nya kita gantiin jadi A pangkat 2 per 3 plus B-nya B log. Di sini kan ada akar 3 dari A pangkat 2. Di sini ternyata akar 3 dari A pangkat 2 sama dengan B. Sama dengan B gitu. Berarti ini kan bisa disederhanakan kan ya. Yang ini 1 gitu kan. Yang ini 2 per 3. Nah, ditambah. Maka jawabannya 2 per 3 ditambah 1. Maka 2 plus 3 per 3. Maka jawabannya 5 per 3. Apa jawabannya? C. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal undip teman-teman. Soal undip.
Ini kan sebenarnya ngecoh aja gitu kan, banyak logaritma. Ya oke, kita kerjakan gitu. Yang ditanyakan adalah A plus B plus C. Nah, ini kan sama dengan 0. Lihat persamaannya. Kita gunain yang ini dulu teman-teman. Ini sama dengan 0. Nah, jadi misalkan 2 log 3 log 5 log A itu kan sama dengan 0. Nah, oke, kita ubah jadi di sini nolnya jadi 2 log 1. Itu kan sama dengan 0 gitu kan. Kenapa kok 2 kok nggak 3 Kak? Nah, karena di sini 2 gitu ya. Tujuannya biar di sini nanti bisa disederhanakan. Tinggal 3 log 5 log A sama dengan 1. Ini diubah lagi jadi berapa teman-teman? 3 log 3. Nah, 3-nya kita sederhanakan jadi ini lagi teman-teman. Maka di sini tuh 5 log A. Di sini kan sama dengan 3. Kita manipulasi jadi 5 log 5 pangkat 3. Nah, jadinya kan bisa disederhanain jadi A-nya itu adalah 5 pangkat 3. Jadi A-nya 5 pangkat 3. Udah ketahuan persamaan pertama. Oke, kita gunakan yang ini sekarang. Nah, ini sama dengan 0 katanya kan. Nah, kita tulis ulang aja biar gak ribet gitu kan. 3 log 5 log 2 log B sama dengan 0 kan. 0 itu bisa diubah jadi 3 log 1. Dari mana? Ini kan sama dengan 0. Gimana caranya di sini nanti biar bisa disederhanakan gitu. Biar bisa gunakan sifat-sifat logaritmanya. Ini bisa dicoret kan. Tinggal 5 log. Nah, berarti di sini 5 log 2 log B itu sama dengan 1 kan. 1 itu diubah jadi 5 log 5 gitu kan. Bisa disederhanakan lagi. Di sini kan 2 log B sama dengan karena di sini 2, kita gunakan 2 log 2 pangkat yang tadi kan pangkat 1. Berarti di sini 2 log 5 gitu kan. 2 log 5. Berarti ini sama dengan berapa? 2-nya dicoret. Nah, B-nya itu 2 pangkat 5. Ya enggak sih? Nah, terus kita gunain yang ketiga ini. A-nya ini, B-nya ini, terus yang ini sekarang yang ketiga. 5 log 2 log 3 log C itu kan sama dengan 0. Nah, 0 ini saya ubah jadi 5 log 1 gitu kan. Bisa disederhanakan. Terus 2 log 3 log C ini sama dengan ini kan tinggal 1. Saya buat 2 log 2 pangkat 1. Ini bisa dicoret lagi teman-teman. Tinggal 3 log C sama dengan 3 log. Nah, saya ubah lagi 3 log 3 pangkat 2. Nah, ininya bisa disederhanakan lagi. Berarti C-nya itu sama dengan 3 pangkat 2 gitu. Nah, udah ketahuan kan? A-nya ini berapa A-nya? A-nya sama dengan 125 kan 5 pangkat 3. Terus B-nya itu ini kan B-nya itu 2 pangkat 5 32. Terus C-nya itu yang ini maka 9 kan. Jadi A-nya itu 125 ditambah B-nya itu adalah 32 dan C-nya itu 9. Jadi kalau misalkan dijumlahkan ini tambah ini berarti jawabannya yang C teman-teman gitu ya, 106. Kita next soal yang selanjutnya. Misalkan bentuknya gini. Nah, kita ubah dulu ini teman-teman. P log 2 kan sama dengan 9. Maka bisa diubah P pangkat 9 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Atau P sama dengan 2 pangkat 1/9 gitu. Terus yang kedua, kita ubah lagi yang di sini. Q pangkat 8 itu kan sama dengan 4 gitu. Atau Q-nya sama dengan 4 pangkat 1/8 gitu.
Atau bisa disederhanakan lagi, Q itu sama dengan 2 pangkat 2 per 8 atau 2/1/4 gitu ya sederhananya. Kalau sudah, kita langsung ke pertanyaan. T log S gitu. Sedangkan T-nya ini Q kuadrat ya. Q kuadrat. Nah, yang di sini S-nya adalah P pangkat 3 log P pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat logaritma lagi, yang ini 3/2 Q log T. Nah, kita langsung substitusikan aja. Q-nya berapa, P-nya berapa. Nah, Q-nya berapa teman-teman? Q-nya itu adalah ini kan. Q-nya 2 pangkat 1/4 ya. 2 pangkat 1/4 log gitu ya. P-nya PP, nah P pangkat 1/9, 2 pangkat 1/9 gitu. Berdasarkan sifat logaritma lagi, 3/2 dikali dengan 1/9 gitu kan. Bener gak sih? Bentar saya cek lagi ya. Ki. Oh iya, sorry. T-nya itu Q pangkat 2 ya. P-nya itu adalah iya benar. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 1/4-nya ini jadi ini kan bagi 1/4 kan. Dibagi dengan 1/4 kan. 1/4 gitu kan. Di sini 2 log 2. Ini kan habis gitu kan. Habis itu maka tinggal di sini 3-nya habis jadi 3. Nah, 4-nya bisa pindah ke atas, berarti 4/6 gitu. 4/6 samanya dengan berapa? 2/3. Sorry. Iya benar. 2/3. 4-nya kan ke atas, 2 kali 3 kan. Oke. Berarti jawabannya adalah berapa? C, yang C gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung tentang logaritma, mungkin kalian bisa nanti bahas atau komen di komentar saja gitu ya, di kolom komentar, atau ini kalian bisa menghubungi email videonas9@gmail.com atau hubungi WA-nya gitu ya di nomor 081577829811. Itu gratis untuk konsultasi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.